Los Angeles terkenal sebagai kota terbesar kedua di Amerika Serikat setelah New York. Kota yang dijuluki sebagai City of Angels atau Kota Malaikat ini merupakan pusat budaya, ekonomi, dan hiburan global. Kota yang berkembang pesat pada awal abad ke-20 ini juga dikenal dengan kemewahan, konsumerisme, dan budaya selebritasnya yang kental. Salah satu simbol hiburan terbesar itu adalah Hollywood, yang sekaligus merupakan sentra produksi film terbesar di dunia. Sehingga tak heran kota ini banyak ditinggali oleh para artis ternama, serta menyimpan berbagai destinasi-destinasi ikonik bagi wisatawan, yang menyuguhkan pengalaman mencicipi anggur sambil melihat pemandangan laut yang menenangkan. Kemudian Topanga Ranch Motel, sebuah penginapan di perbukitan Malibu yang telah berdiri hampir 100 tahun lalu. Ada pula Teater Palisades, sebuah perusahaan teater yang berdiri sejak tahun 1963 dan ikut mengembangkan seni teater di Los Angeles. Lalu Moonshadow Malibu, sebuah restoran ikonik di Malibu yang telah menjadi tempat bersejarah lokal sejak 1966. Kota ini juga memiliki kuil yang menjadi pusat bagi umat Yahudi di Pasadena. Namun kemewahan kota ini hangus seketika setelah dihantam oleh badai Santa Ana dan kondisi cuaca kering selama berbulan-bulan. Pada Selasa, 7 Januari 2025, kebakaran hutan hebat di Los Angeles membuat kota yang mewah itu menjadi seperti neraka. Kebakaran itu awalnya terjadi di wilayah Pacific Palisades yang terkenal sebagai tempat tinggal para selebriti. Kemudian kebakaran itu meluas di berbagai titik dan menghancurkan puluhan bangunan termasuk destinasi ikonik para wisatawan. Kebakaran hutan yang meluas itu pun membuat bangunan-bangunan bersejarah di Los Angeles hanya tersisa puing-puing. Berbagai kawasan elit di Los Angeles turut dilalap api yang menyebabkan kepanikan dan kerugian besar. Api juga sempat menyebar ke wilayah Hollywood Hills dan membakar 50 hektar area tersebut. Kebakaran ini pun dianggap menjadi salah satu bencana terbesar dan terburuk di Amerika Serikat. Kerugian ekonomi akibat bencana ini diperkirakan mencapai 130 miliar dolar AS atau 2.121 triliun rupiah. Kebakaran ini pun membuat lebih dari 180.000 orang mengungsi, termasuk para selebriti. Adapun kebakaran ini dilaporkan telah menewaskan 24 orang selama akhir pekan. Otoritas tempat pun mengimbau masyarakat untuk menjauh dari area kebakaran. Mereka juga memperingatkan adanya potensi angin kencang yang berbahaya yang akan terjadi pada pekan ini. Amerika heboh, Al-Quran tetap utuh meski seisi rumah terbakar. Di tengah kebakaran hebat yang melanda Los Angeles, sebuah keajaiban terjadi. Di antara puing-puing rumah yang hangus terbakar, sebuah Al-Quran ditemukan utuh tanpa sedikit pun terkena api. Sebelum menikmati cerita ini, mari kita bersama-sama mengirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai bentuk rasa cinta dan penghormatan kita. Selamat menonton. Musim panas di Los Angeles terasa jauh lebih menyengat dari biasanya. Pohon-pohon kering di pinggiran kota menjadikan kawasan itu rentan terhadap kebakaran. Angin kering yang bertiup dari padang pasir seperti menyiram api yang sudah menyala kecil di beberapa lokasi. Pada suatu sore yang tak terlupakan, bencana yang ditakutkan akhirnya terjadi. Sebuah kebakaran hebat mulai merambat cepat, membakar apa saja yang dilewatinya. Api pertama kali terlihat di sebuah gudang kayu tua di kawasan East Los Angeles. Gudang itu penuh dengan material mudah terbakar, sehingga hanya dalam hitungan menit, api berkobar besar. Pemadam kebakaran segera dikerahkan, tetapi angin kencang dan suhu yang tinggi membuat api sulit dikendalikan. Dalam waktu singkat, api menjalar ke beberapa rumah di sekitarnya. Salah satu rumah yang ikut hangus terbakar adalah rumah keluarga kecil yang berlokasi di ujung jalan Maple Street. Rumah itu milik seorang pria bernama Ethan Carter. Ethan, seorang guru sejarah di sebuah sekolah menengah, tinggal bersama istrinya, Sarah, dan putri kecil mereka, Emily. Saat kebakaran terjadi, Ethan dan keluarganya sedang berada di luar kota untuk liburan singkat, sehingga tidak ada seorang pun di rumah ketika api melahap tempat tinggal mereka. Namun, berita tentang rumah mereka yang terbakar habis sampai ke telinga Ethan dengan cepat. Saat menerima panggilan telepon dari tetangganya, Ethan hanya bisa memejamkan mata dan menghela napas panjang. Rumah yang mereka bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun telah lenyap dalam sekejap.
Dengan hati berat, Ethan dan keluarganya segera kembali ke Los Angeles. Ketika Ethan tiba di lokasi, yang tersisa dari rumahnya hanyalah tumpukan abu dan reruntuhan. Sarah memeluk Emily yang menangis, sementara Ethan berdiri terpaku menatap bekas rumahnya. Tetangga mereka, seorang pria tua bernama Joe, menghampiri Ethan dan menepuk pundaknya dengan lembut. "Maafkan aku, Ethan. Api itu datang terlalu cepat. Kami semua mencoba membantu, tapi kami tak bisa menyelamatkan apapun." Ethan mengangguk tanpa berkata apa-apa. Dia berjalan perlahan melewati sisa-sisa rumahnya, mencoba mencari sesuatu yang mungkin masih bisa diselamatkan. Namun, hampir semua benda telah menjadi abu. Rak buku favoritnya yang dulu penuh dengan koleksi buku sejarah, kini hanya tinggal kerangka logam. Kursi tua di ruang tamu telah berubah menjadi abu hitam. Namun, ketika Ethan mencapai sudut ruangan tempat ia biasa menyimpan benda-benda berharga, matanya menangkap sesuatu yang membuatnya terdiam. Di antara abu-abu hangus dan reruntuhan, ada sebuah buku yang terlihat utuh. Ethan berjalan mendekat, mengangkat benda itu dengan hati-hati, dan menyadari bahwa itu adalah sebuah Al-Quran. Sebuah keajaiban, Al-Quran itu adalah hadiah dari seorang teman dekat Ethan, seorang pria Muslim bernama Yusuf. Yusuf memberikannya kepada Ethan beberapa tahun yang lalu sebagai simbol persahabatan mereka. Meski Ethan bukan seorang Muslim, dia sangat menghargai buku itu dan selalu menyimpannya di tempat yang aman. Ethan membolak-balik halaman Al-Quran itu dengan hati-hati. Setiap halaman masih utuh tanpa tanda-tanda terbakar. Bahkan sampulnya tetap bersih, seolah-olah api yang melahap seluruh rumah tidak menyentuh buku itu sama sekali. Sarah yang melihat kejadian itu ikut terkejut. Bagaimana mungkin? Segala sesuatu di rumah ini terbakar, tetapi buku ini tetap utuh. Tetangga-tetangga yang berkumpul di sekitar mereka mulai berbisik-bisik. Kabar tentang Al-Quran yang tidak terbakar itu menyebar dengan cepat. Dalam waktu singkat, berita itu sampai ke media lokal. Wartawan mulai berdatangan untuk meliput cerita tersebut. Kamera merekam Ethan yang memegang Al-Quran itu. Sementara ia menjelaskan bagaimana buku itu bisa berada di sana. Pengaruh yang mendalam. Berita tentang kejadian itu menjadi viral di seluruh Amerika. Banyak yang menyebutnya sebagai keajaiban. Bahkan beberapa tokoh agama dan komunitas Muslim di Los Angeles datang untuk melihat langsung Al-Quran tersebut. Yusuf, teman lama Ethan, juga datang. Ia tertegun melihat Al-Quran itu tetap utuh meski seluruh rumah hancur. "Ini adalah bukti bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari kita semua, Ethan," kata Yusuf. "Mungkin ini adalah cara Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada kita." Ethan, yang selama ini tidak terlalu religius, mulai merenungkan kejadian itu. Ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa dari semua benda di rumahnya, hanya Al-Quran yang selamat. Kejadian itu memunculkan banyak pertanyaan dalam pikirannya. Apakah ini hanya kebetulan? Ataukah ada pesan yang ingin disampaikan kepadanya? Sarah, yang juga terinspirasi oleh kejadian itu, mulai membaca lebih banyak tentang Al-Quran dan agama Islam. Meski mereka belum memutuskan untuk mengubah keyakinan mereka, keluarga itu merasa ada sesuatu yang istimewa tentang buku itu. Ethan bahkan meminta Yusuf untuk membimbingnya membaca beberapa bagian dari Al-Quran, agar ia bisa lebih memahami isi dan maknanya. Fenomena yang menghebohkan. Kejadian ini menjadi pembicaraan hangat di seluruh negeri. Banyak orang yang penasaran ingin melihat Al-Quran itu secara langsung. Beberapa bahkan datang dari luar kota hanya untuk menyaksikan keajaiban ini. Ethan menerima banyak undangan untuk berbicara di acara televisi, tetapi ia menolak hampir semuanya. Ia merasa kejadian ini terlalu pribadi untuk dijadikan tontonan publik. Namun, di tengah perhatian yang begitu besar, Ethan juga menghadapi tantangan. Ada beberapa orang yang skeptis dan mencoba mencari penjelasan logis tentang mengapa Al-Quran itu tetap utuh. Sebagian mengatakan bahwa bahan kertasnya mungkin tahan api, sementara yang lain menganggap ini hanya kebetulan semata. Namun, Ethan tidak terlalu peduli dengan pendapat mereka. Bagi dirinya dan keluarganya, kejadian ini telah mengubah cara mereka memandang hidup. Di sisi lain, komunitas Muslim di Los Angeles merasa bahwa kejadian ini adalah kesempatan untuk menyebarkan pesan damai dan keindahan Islam. Mereka mengadakan acara-acara terbuka untuk memperkenalkan Al-Quran kepada masyarakat umum,
dengan harapan bahwa lebih banyak orang akan memahami dan menghormati kitab suci itu. Awal dari perjalanan baru. Kehidupan Ethan dan keluarganya tidak lagi sama setelah kejadian itu. Meskipun mereka harus memulai dari awal untuk membangun kembali rumah mereka merasa bahwa mereka telah mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Ethan mulai menulis tentang pengalamannya dalam sebuah jurnal yang kelak akan ia bagikan kepada dunia. Cerita ini belum selesai. Ethan dan keluarganya kini berada di persimpangan jalan, mencoba memahami makna di balik keajaiban yang mereka alami. Di tengah perjalanan mereka yang penuh pertanyaan, satu hal yang pasti, keajaiban ini telah membuka hati dan pikiran mereka terhadap hal-hal yang sebelumnya tidak pernah mereka pikirkan. Beberapa minggu telah berlalu sejak kebakaran besar yang mengubah hidup Ethan Carter dan keluarganya. Rumah yang dulu mereka tempati kini hanya tinggal puing-puing. Mereka sementara tinggal di rumah seorang teman dekat. Kehidupan Ethan tampak seperti dimulai dari nol, tetapi hatinya terusik oleh pertanyaan-pertanyaan besar. Ethan duduk di ruang tamu, memandangi Al-Quran yang tetap utuh itu. Buku itu kini diletakkan di rak kecil, terpisah dari barang lain yang baru dibeli. Ethan tak pernah menyangka sebuah buku dapat mengusik pikirannya begitu dalam. "Sarah," katanya suatu malam, "aku terus berpikir, ini bukan kebetulan. Dari semua barang di rumah itu, mengapa buku ini yang selamat?" Sarah menatap Ethan sambil tersenyum lembut. "Mungkin ini cara Tuhan menunjukkan sesuatu yang lebih besar kepada kita," jawabnya. "Tapi apa? Apa yang harus kita lakukan dengan ini?" Ethan bertanya lagi, matanya masih terpaku pada buku itu. Pada suatu sore, Ethan menelepon Yusuf. Temannya itu segera datang ke rumah. Yusuf, seorang pria ramah dengan janggut tipis dan senyum yang menenangkan, membawa sebuah buku lain yang berisi terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris. "Aku pikir ini bisa membantumu," kata Yusuf sambil menyerahkan buku itu kepada Ethan. "Terima kasih Yusuf, aku ingin tahu lebih banyak. Bukan karena aku ingin mengubah keyakinanku, tetapi aku merasa ada sesuatu yang harus kupahami," ujar Ethan dengan tulus. Yusuf tersenyum. "Memahami adalah langkah pertama, Ethan. Tidak ada paksaan dalam agama. Kau hanya perlu membaca dengan hati terbuka." Ethan mulai membaca Al-Quran itu setiap malam setelah putrinya Emily tidur. Ia mulai dengan surah Al-Fatihah, yang Yusuf jelaskan sebagai pembuka kitab suci tersebut. Kata-kata dalam terjemahan itu terasa menenangkan, tetapi sekaligus menimbulkan banyak pertanyaan di benaknya. "Apa arti hidayah? Apa itu syiratal mustaqim?" gumam Ethan saat membaca. Pertemuan dengan komunitas Muslim. Suatu hari, Yusuf mengajak Ethan dan keluarganya untuk menghadiri acara komunitas Muslim di sebuah masjid lokal. Acara itu diadakan untuk memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat luas. Ethan awalnya ragu, tetapi Sarah mendukungnya untuk pergi. Ketika mereka tiba, Ethan terkejut melihat betapa ramahnya orang-orang di sana. Tidak ada tekanan atau sikap menghakimi. Mereka hanya menyambut dengan senyuman dan menawarkan makanan khas Timur Tengah. "Kami mendengar tentang kisah Al-Quran di rumahmu. Itu luar biasa," kata seorang pria tua bernama Ahmed. Di acara itu, seorang ulama muda memberikan ceramah tentang pentingnya Al-Quran dalam kehidupan umat Islam. Ethan mendengarkan dengan saksama, merasa setiap kata memiliki bobot yang besar. Ulama itu menjelaskan bahwa Al-Quran adalah petunjuk hidup, bukan hanya untuk Muslim, tetapi untuk seluruh umat manusia. Mungkin itulah mengapa buku ini tetap utuh, pikir Ethan. Kisah yang menginspirasi banyak orang. Sementara itu, kisah tentang Al-Quran yang tetap utuh itu terus menyebar. Beberapa media besar mulai menghubungi Ethan untuk meminta wawancara. Meski awalnya ragu, Ethan akhirnya setuju untuk berbicara di sebuah program televisi yang membahas peristiwa-peristiwa inspiratif. Di program itu, Ethan menceritakan bagaimana ia menemukan Al-Quran di antara reruntuhan dan bagaimana itu telah mengubah cara pandangnya terhadap hidup. "Aku belum memahami sepenuhnya apa arti dari semua ini, tetapi aku tahu ini bukan kebetulan. Ada pesan di balik kejadian ini, dan aku berusaha menemukannya," kata Ethan kepada pembawa acara. Wawancara itu menjadi viral. Banyak orang dari berbagai latar belakang mengirimkan pesan kepada Ethan, berbagi pengalaman mereka sendiri tentang bagaimana Al-Quran telah menginspirasi hidup mereka.
Bahkan, beberapa orang non-Muslim merasa penasaran dan mulai mempelajari Islam. Namun, tidak semua orang menerima cerita itu dengan baik. Beberapa orang skeptis mulai mempertanyakan keaslian kisah tersebut. Mungkin Al-Quran itu dibuat dari bahan tahan api, kata seorang kritikus di media sosial. Ethan tidak mengambil hati komentar-komentar tersebut. Aku tidak perlu membuktikan apa-apa kepada siapapun, katanya kepada Sarah. Aku tahu apa yang kulihat dan bagaimana itu membuatku merasa. Itu sudah cukup. Di sisi lain, Emily, putri mereka yang masih kecil, mulai bercerita kepada teman-temannya tentang buku ajaib di rumah mereka. Itu buku yang baik, katanya polos. Perkataan Emily membuat Ethan tersenyum. Anak kecil memang sering melihat sesuatu dengan cara yang paling murni. Dampak yang lebih besar, komunitas Muslim di Los Angeles mulai merasakan dampak positif dari kisah ini. Banyak orang yang datang ke masjid untuk bertanya lebih banyak tentang Islam. Para pemuka agama merasa ini adalah kesempatan langka untuk menunjukkan Islam sebagai agama damai dan penuh kasih. Yusuf, yang menjadi teman dekat Ethan, bahkan mulai mengadakan kelas kecil di rumahnya untuk mengajarkan dasar-dasar Islam kepada siapa saja yang tertarik. Ethan sering datang ke kelas itu, meski hanya untuk mendengarkan. Ia belum yakin ingin melangkah lebih jauh, tetapi ia menikmati proses belajar tersebut. Kesadaran yang perlahan tumbuh. Suatu malam, Ethan bermimpi tentang rumah lamanya yang terbakar. Dalam mimpinya, ia melihat Al-Quran itu bersinar terang di tengah api. Ketika ia terbangun, hatinya berdebar kencang. Ia merasa ada sesuatu yang ingin disampaikan kepadanya. Ia bangkit dari tempat tidur dan pergi ke ruang tamu. Di sana, ia membuka Al-Quran yang utuh itu dan mulai membaca kembali. Kali ini, ia tidak hanya membaca dengan matanya, tetapi dengan hatinya. Pencarian makna yang lebih dalam. Ethan kini menghabiskan waktu lebih banyak untuk membaca Al-Quran. Meskipun ia baru memahami sedikit, ada rasa damai yang mengalir setiap kali ia membuka kitab itu. Suara Yusuf yang menjelaskan surah-surah terus terngiang di kepalanya. Malam itu, saat ia membaca surah Al-Baqarah, ada sebuah ayat yang membuatnya terdiam lama. Ayat itu berbunyi, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kata-kata itu seperti berbicara langsung kepadanya. Ethan menutup Al-Quran dan memandang keluar jendela. Api yang menghanguskan rumahnya beberapa minggu lalu memang telah mengambil hampir semua miliknya. Tetapi, di sisi lain, peristiwa itu memberinya sesuatu yang lebih besar. Kesempatan untuk mencari pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Sarah ikut terbawa arus. Sementara itu, Sarah mulai tertarik pada apa yang dipelajari Ethan. Ia melihat bagaimana perubahan kecil terjadi dalam diri suaminya. Ethan tampak lebih tenang, lebih sabar, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Sarah sering duduk di samping Ethan saat ia membaca Al-Quran, meskipun awalnya ia hanya mendengarkan. Aku ingin tahu Ethan, kata Sarah suatu hari. Bagaimana bisa sebuah buku mengubah cara pandangmu dalam waktu secepat ini? Ethan tersenyum dan menjawab, aku tidak tahu Sarah. Aku hanya merasa ada sesuatu di dalamnya yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini aku tidak tahu aku miliki. Emily dan rasa penasarannya. Putri kecil mereka, Emily, juga mulai penasaran. Suatu pagi, ia mendapati Ethan sedang membaca Al-Quran di ruang tamu. Dengan suara khas anak-anak, Emily bertanya, apa yang papa baca? Ethan menatap Emily dan tersenyum. Ini buku yang sangat spesial, sayang. Buku ini selamat dari kebakaran rumah kita. Emily memandang dengan mata berbinar. Apakah itu buku ajaib, Papa? Ethan tertawa kecil. Mungkin, Emily. Mungkin ini buku yang membawa pesan dari Tuhan. Emily kemudian duduk di pangkuan Ethan dan memintanya untuk membacakan beberapa kalimat. Ethan membaca beberapa ayat pendek, dan meskipun Emily tidak memahaminya, ia mendengarkan dengan penuh perhatian. Diskusi yang menguatkan pemahaman. Pada akhir pekan, Yusuf mengundang Ethan dan keluarganya untuk makan malam. Di sana, Yusuf dan istrinya, Amina, menyambut mereka dengan hangat. Sambil menikmati hidangan khas Timur Tengah, mereka berdiskusi tentang banyak hal. Aku punya pertanyaan, Yusuf, kata Sarah sambil meletakkan cangkir tehnya. Bagaimana kalian bisa begitu yakin dengan isi Al-Quran? Apa yang membuatnya begitu istimewa bagi kalian? Yusuf tersenyum. Itu pertanyaan yang bagus, Sarah.
Bagiku, Al-Quran adalah bukti kasih sayang Tuhan kepada umat manusia. Ia adalah petunjuk bukan hanya untuk Muslim, tetapi untuk siapa saja yang mencarinya. Dan salah satu keajaibannya adalah bagaimana ia tetap relevan di setiap zaman, termasuk saat ini. Ethan mendengarkan dengan saksama. Diskusi itu memberinya perspektif baru. Ia mulai melihat Al-Quran bukan hanya sebagai buku, tetapi sebagai pedoman yang hidup dan penuh makna. Komunitas Muslim di Los Angeles mengadakan acara besar untuk menghormati kisah Ethan dan keluarganya. Mereka mengundang Ethan sebagai tamu kehormatan. Awalnya Ethan ragu untuk datang, tetapi Yusuf meyakinkannya bahwa ini adalah cara untuk berbagi cerita yang mungkin menginspirasi orang lain. Ketika Ethan tiba di acara itu, ia terkejut melihat betapa banyaknya orang yang hadir. Mereka menyambutnya dengan hangat dan mengucapkan terima kasih atas keberaniannya membagikan kisah tentang Al-Quran yang selamat dari kebakaran. Seorang tokoh masyarakat, Sheikh Ahmed, naik ke panggung dan berbicara. Kisah Ethan adalah pengingat bagi kita semua bahwa Tuhan bekerja dengan cara yang misterius. Mungkin melalui kejadian ini, lebih banyak orang akan melihat keindahan Al-Quran dan memahami pesan-pesan damainya. Namun, tidak semua orang merasa senang dengan perhatian yang diterima Ethan. Seorang wartawan investigasi bernama Mark Peterson mulai menggali lebih dalam tentang kejadian itu. Ia mencari kemungkinan bahwa Al-Quran tersebut memang dibuat dari bahan tahan api atau ada unsur manipulasi dalam cerita ini. Mark bahkan menghubungi Ethan untuk meminta wawancara eksklusif. Apa kau tidak merasa ini terlalu kebetulan, Ethan? Aku yakin ada penjelasan logis di balik semua ini, kata Mark dengan nada skeptis. Ethan hanya menjawab dengan tenang. Mungkin kau benar, Mark. Tapi terkadang bukan bagaimana sesuatu terjadi yang penting, melainkan apa yang kita pelajari darinya. Membangun kembali rumah dan kehidupan. Di tengah perhatian yang meluas, Ethan dan keluarganya juga mulai membangun kembali rumah mereka. Dengan bantuan dari komunitas lokal, mereka perlahan mengumpulkan dana dan material untuk mendirikan rumah baru di lokasi yang sama. Ethan memutuskan untuk membuat satu ruangan khusus untuk menyimpan Al-Quran yang telah mengubah hidupnya. Ini bukan hanya tentang kitab ini selamat dari api, kata Ethan kepada Sarah saat mereka merancang ruangan itu. Tapi tentang bagaimana itu menyelamatkan cara kita melihat hidup. Pada suatu malam, Ethan merasakan dorongan yang kuat untuk melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ia memutuskan untuk mengikuti syalat berjamaah di masjid bersama Yusuf. Meski awalnya ia merasa gugup, Ethan diterima dengan hangat oleh jamaah di sana. Saat ia berdiri, membungkuk, dan sujud mengikuti gerakan syalat, Ethan merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ada ketenangan yang luar biasa, seolah-olah seluruh beban hidupnya dilepaskan. Setelah selesai, Yusuf menghampirinya. Bagaimana perasaanmu, Ethan? Tanyanya. Ethan tersenyum. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tapi aku merasa damai, Yusuf. Sangat damai. Masa depan yang penuh harapan. Cerita Ethan dan keluarganya belum selesai. Perjalanan mereka masih panjang, dengan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Namun, satu hal yang pasti, peristiwa kebakaran itu telah membuka jalan bagi mereka untuk menemukan sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang bisa mereka bayangkan. Momen yang mengubah segalanya. Setelah berminggu-minggu mempelajari Al-Quran, menghadiri ceramah, dan berbincang dengan Yusuf, Ethan mulai merasakan perubahan yang mendalam dalam hatinya. Ia menyadari bahwa banyak pertanyaan yang selama ini mengganggu pikirannya mulai mendapatkan jawaban. Setiap kali membaca ayat-ayat Al-Quran, Ethan merasa seperti sedang berbicara langsung dengan Tuhan. Pada suatu malam yang hening, setelah Emily dan Sarah tertidur, Ethan mengambil Al-Quran yang selamat dari kebakaran itu dan duduk di ruang tamu. Ia membuka kitab itu secara acak dan matanya tertuju pada sebuah ayat. Dan barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapat petunjuk, dia akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Ethan terdiam, merasakan sesuatu yang luar biasa. Air matanya perlahan mengalir. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah mencari kedamaian dan makna hidup, dan kini ia menemukannya di dalam Islam. Keputusan besar Ethan. Keesokan harinya, Ethan mengunjungi Yusuf di rumahnya. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Yusuf, aku rasa aku sudah siap.
Aku ingin menjadi seorang Muslim. Yusuf tersenyum penuh haru. Alhamdulillah Ethan, ini adalah langkah besar, dan aku sangat bangga padamu. Kau tidak perlu khawatir, kami semua akan mendukungmu. Hari itu, di masjid tempat Ethan sering menghadiri ceramah, ia mengucapkan syahadat di depan para jamaah. Dengan suara yang mantap, Ethan mengikrarkan kalimat, Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tepuk tangan dan tangisan haru memenuhi masjid. Yusuf memeluk Ethan dengan erat, begitu pula jamaah lain yang hadir. Ethan merasa hatinya seperti diliputi cahaya. Ia merasa terlahir kembali. Sarah dan Emily mengikuti jejak Ethan. Perubahan dalam diri Ethan tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, tetapi juga pada keluarganya. Sarah, yang selama ini mengamati perjalanan Ethan dengan penuh perhatian, merasa terinspirasi oleh kedamaian yang terpancar dari suaminya. Suatu hari, Sarah berbicara dengan Ethan. Aku melihat bagaimana Islam telah mengubahmu, Ethan. Kau menjadi lebih sabar, lebih tenang, dan lebih bersyukur. Aku ingin tahu lebih banyak. Aku ingin merasakan apa yang kau rasakan. Ethan tersenyum dan menggenggam tangan Sarah. Aku akan mendampingimu, Sarah. Kita bisa belajar bersama. Dengan bimbingan Yusuf dan Aminah, Sarah mulai mempelajari Islam lebih dalam. Ia membaca Al-Quran, mendengarkan ceramah, dan bahkan mulai mencoba syalat bersama Ethan di rumah. Beberapa minggu kemudian, Sarah mengucapkan syahadat, diikuti oleh Emily yang, meskipun masih kecil, mengatakan bahwa ia ingin menjadi seperti papa dan mama. Dampak pada komunitas. Kisah Ethan, Sarah, dan Emily terus menyebar ke seluruh Los Angeles. Media lokal dan nasional meliput perjalanan mereka, menyoroti bagaimana sebuah Al-Quran yang selamat dari kebakaran, menginspirasi keluarga ini untuk menemukan Islam. Kisah ini tidak hanya mengubah hidup Ethan dan keluarganya, tetapi juga memberikan dampak besar pada masyarakat. Banyak orang yang penasaran dengan Islam mulai mengunjungi masjid dan bertanya tentang ajaran agama ini. Yusuf dan komunitas Muslim di Los Angeles bahkan kewalahan menerima permintaan untuk mengadakan kelas pengenalan Islam. Salah satu kejadian yang paling mengharukan adalah ketika seorang tetangga Ethan yang selama ini dikenal sangat skeptis terhadap agama, datang ke masjid dan berkata, "Jika Islam bisa memberikan kedamaian seperti itu kepada Ethan, aku ingin tahu lebih banyak." Untuk merayakan perjalanan spiritual yang luar biasa ini, komunitas Muslim mengadakan sebuah acara besar di masjid. Ethan keluarganya diundang sebagai tamu kehormatan. Dalam pidatonya, Ethan berkata, "Ketika rumah kami terbakar, aku merasa telah kehilangan segalanya. Tetapi sekarang aku menyadari bahwa api itu bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan yang luar biasa. Tuhan tidak hanya menyelamatkan sebuah buku, tetapi juga menunjukkan jalan bagi kami untuk menemukan kebenaran. Islam telah memberikan kami kedamaian, tujuan, dan harapan baru." Pidato Ethan membuat banyak orang meneteskan air mata. Acara itu menjadi momen di mana banyak orang memutuskan untuk mulai belajar tentang Islam, dan beberapa bahkan mengucapkan syahadat di tempat. Kehidupan baru Ethan dan keluarga. Setelah memeluk Islam, kehidupan Ethan dan keluarganya berubah secara signifikan. Mereka mulai menjalani kehidupan yang lebih sederhana, penuh rasa syukur, dan fokus pada ibadah. Rumah baru mereka, yang dibangun dengan bantuan komunitas, memiliki sebuah ruangan kecil khusus untuk berdoa dan menyimpan Al-Quran yang selamat dari kebakaran. Emily, meskipun masih kecil, mulai belajar membaca Al-Quran dengan Yusuf sebagai gurunya. "Buku ini benar-benar ajaib, Papa," katanya suatu hari sambil tersenyum. Ethan hanya bisa tersenyum dan mengangguk. Sarah yang sebelumnya merasa ragu, kini menjadi salah satu anggota aktif dalam komunitas Muslim. Ia membantu mengatur kegiatan sosial dan menjadi sahabat bagi perempuan lain yang baru memeluk Islam. Beberapa tahun kemudian, kisah Ethan dan keluarganya menjadi inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia. Mereka diundang untuk berbicara di berbagai acara dan konferensi, berbagi tentang bagaimana kebakaran yang menghancurkan rumah mereka justru membawa mereka kepada kebenaran. Ethan menyimpulkan perjalanan mereka dengan sebuah kalimat, "Tuhan memiliki rencana untuk setiap dari kita. Kadang rencana itu tersembunyi di balik cobaan. Yang perlu kita lakukan adalah membuka hati dan mendengarkan panggilannya." Kisah Ethan tidak hanya membawa keluarganya ke Islam,
tetapi juga menginspirasi ratusan, bahkan ribuan orang untuk mencari dan menemukan kebenaran. Apa yang dimulai sebagai sebuah tragedi, kini telah berubah menjadi berkah yang tak ternilai. Kisah Ethan dan keluarganya menjadi bukti bahwa setiap cobaan yang diberikan Tuhan selalu memiliki hikmah di baliknya. Sebuah tragedi kebakaran tidak hanya mengubah hidup mereka, tetapi juga membawa mereka dan banyak orang lainnya menuju cahaya kebenaran. Dari sebuah Al-Quran yang tetap utuh, lahirlah perjalanan spiritual yang penuh makna dan inspirasi bagi dunia. Semoga cerita ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk senantiasa membuka hati, mencari kebenaran, dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.